Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Jawara Elektronik Channel. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang fungsi dari elko atau elektrolit kondensator pada sebuah catu daya power amplifier. Ini kan mungkin banyak yang belum tahu untuk kapasitor ini fungsi sebenarnya untuk apa ketika diposisikan di catu daya untuk sebuah rangkaian power supply pada power amplifier, teman-teman. Kita mengacu pada fungsi utama dulu, teman-teman. Jadi tugas utama dari elko secara teori, elko ini kan fungsinya adalah menyimpan arus listrik sementara, teman-teman. Jadi secara teori fungsi dari sebuah elko atau kapasitor itu adalah menyimpan arus listrik sementara. Nah, karena bersifat sementara berarti kan tidak selalu. Jadi ketika tegangannya dipakai ya dia akan habis dengan cepat karena untuk lewat saja, teman-teman. Jadi beda dengan baterai ya. Baterai itu kan nyimpennya lama, tapi kalau kapasitor ini menyimpan arus listrik sementara untuk teori dasarnya, teman-teman. Jadi kalau semakin tinggi nilai polaritasnya maka daya simpannya juga akan semakin lama atau semakin durasinya akan lama, teman-teman. Gitu, nyimpannya akan banyak lah, secara teori demikian. Nah, itu untuk makanya di power amplifier baik rakitan ataupun pabrikan biasanya untuk kapasitor di sini dirangkai seperti ini. Jadi macamnya banyak sekali dan bahkan sampai beberapa biji ya, teman-teman. Fungsinya seperti apa, sementara kita nanti biar mudahnya saya bukakan dulu aja di rangkaiannya langsung, teman. Ini kita buka dulu ya. Oke, teman-teman, ini saya bukakan untuk di rangkaian power saya, teman-teman. Ini power rakitan. Ini banyak sekali, jadi itu ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, ada 8 unit, teman-teman. Ada 8 buah elko, teman-teman. Kenapa saya buat banyak, teman-teman? Jadi sebenarnya elko itu pada dasarnya semakin banyak itu semakin bagus, teman-teman. Jadi makanya saya bikin banyak. Makanya ini semakin banyak maka akan semakin bagus, daya simpannya akan semakin banyak, teman-teman. Nah, di power amplifier sendiri itu ketika untuk kapasitor yang tidak mampu menghandle power ketika dibunyikan untuk posisi maksimal, maka yang keluar kalau di sini namanya gembret, gembret atau apa seperti itu. Nah, serak, serau, gaber. Ketika misalkan di posisi dimaksimalkan suaranya pecah atau bagaimana, itu sebenarnya gaber dan sebagainya itu bagian dari tegangan yang kurang, teman-teman. Jadi ini elko ini kan dari trafo
kalau rangkaian satu daya ini ya, dari trafo masuk ke kiprok lalu menuju elko. Lah tegangan dari trafo ini ketika tanpa elko itu akan timbul dengung ketika dimasukkan di rangkaian power ini teman-teman ya. Nah makanya semakin banyak, maka saya katakan kenapa semakin bagus, karena ketika nanti kita untuk power kita geber untuk maksimal, dia akan mampu. Nah suara nggaber dan lain sebagainya ketika power dimaksimalkan itu sebenarnya dengung teman-teman. Jadi ketika di sini tegangannya habis, maka dengung ini akan masuk ke sini. Tapi kalau diamati sebenarnya demikian. Jadi tegangan yang dari elko ini habis atau telat lah. Nah bahasanya kok sulit kan, telat. Jadi seterusnya telat gitu kan, telat mensuplai ke sini. Jadi yang ada setrum dari trafo langsung, akhirnya timbullah nggaber itu. Nah, itu teman-teman ya, paham ya. Nah sekarang saya akan peragakan, buktikan apakah benar ketika elko itu semakin banyak maka daya simpannya akan semakin banyak. Nah ini saya buktikan teman-teman ya. Kita pakai alat saja yang sangat mudah. Nah ini teman-teman, ini ada satu buah elko yang saya rangkai dengan saya kasih beban pakai lampu teman-teman ya. Saya pakai lampu 12 volt lah, ini pakai lampu 12 volt. Saya pakai elko 10.000 berapa ini, bentar, 10.050 volt ya teman-teman, 10.050 volt. Nah ini nanti untuk memakai elko 1 sama nanti kita tambahkan 2 buah elko, perbedaannya bagaimana, coba nanti kita amati sama-sama. Untuk daya simpan dari sebuah kapasitor ini ketika kita tambah jumlahnya, dan kalau jumlahnya cuma 1 dengan nilai yang sama untuk penambahannya. Di sini ada 2 buah kapasitor, kita pakai 1 dulu teman-teman. Ini nanti kita kasih tegangan lalu kita lepas. Ini nanti hasilnya seperti apa, kita coba dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ya. Ini sudah saya colokkan untuk tegangan listriknya. Kita coba, nanti kita colokkan lalu kita lepas. Seberapa lama dia akan mampu mensuplai ini ketika kita lepaskan tegangannya. Kita kasih tegangan dulu teman-teman, kita coba ya. Nah ini nyala ya, lalu saya lepas, kita hitung tek, 1 2 3 4 5 6. Nah ini sudah mati teman-teman ya, sudah hampir mati. Coba lagi ya, kita lepas 1 2 3 4 5. Nah ini nanti teman-teman ya, kita bedakan ketika saya tambahkan elko satu lagi pada elko ini. Saya paralel, apakah akan menambah lama untuk durasi dari lampu ini untuk nyalanya ketika nanti setrumnya sudah dilepaskan. Oke ya, kita pasang dulu untuk elko nya yang ini, kita tambahkan. Oke ya teman-teman, ini sudah tersambung untuk kapasitornya, sudah saya sambung, saya paralel menjadi 2 buah. Nah apakah daya simpannya akan lebih lama, kita coba bersama-sama ya. Kita kasih tekan tek gini, lalu kita lepas. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sini tidak mati-mati teman-teman. Nah kita coba lagi ya,
tek, nyala, lepas. 1 2 3 4 6. Lama sekali teman-teman, 2 kali lipat daripada yang tadi. Nah ini baru off teman-teman, gitu ya teman-teman. Jadi ini terbukti untuk pembuktian, nanti bisa Anda coba di rumah masing-masing. Makanya ini untuk kapasitor itu semakin banyak kita rangkai, maka daya simpannya juga akan semakin banyak. Nah itulah alasannya mengapa di power baik build up maupun ombro dan sebagainya, untuk pemakaian kapasitornya ini di renteng-renteng kayak sepur banyak gitu teman-teman. Jadi biar daya simpan untuk tegangannya itu banyak. Kalau orang Jawa bilang andungane ben akeh, gitu ya. Kalau tandonya banyak nanti kan tidak akan habis-habis gitu ya. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya untuk sinau bareng kita kali ini tentang fungsi dari elektrolit kondensator pada sebuah rangkaian seperti power amplifier ini. Oke, demikian video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe pada channel kami supaya saya selalu senantiasa semangat membuat video-video berikutnya. Sekali lagi, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.